di dalam baik-baik aja, banyak ngobrolnya. Apa lagi ya? Ya santai lah. Banyakan ngobrolnya sih di dalam. Berapa pertanyaan, Kak? Ada 58 pertanyaan. Jadi yang ditanyakan itu bagaimana ceritanya? Ya diceritanya ada seseorang minta tolong. Begitu ditolong lapor polisi, kan repot jadinya. Udah gitu aja deh. Apa yang mau ditanya? Artinya saat disesalin nggak sih, artinya kita niat bantu menolong tapi ternyata harus malah berurusannya seperti ini gitu. Ya itu kan hak seseorang mau lapor. Tapi kan dalam proses hukum itu orang boleh lapor polisi, tapi harus ada pembuktian. Jadi yang diperiksa, saya langsung yang diperiksa hari ini adalah Dr. Oki, Makanya lama. Niki, Dokter. Silakan kalau Anda mau tanya, semua ini diperiksa sebagai saksi supaya tidak simpang siur. Semua diperiksa sebagai saksi. Tidak ada diperiksa selain sebagai saksi. Yang lain-lain silakan bertanya sesuai dengan persoalannya yang ingin ditanyakan. Ada Doktif, ada Niki, ada Dr. Oki. Silakan. Kewajiban kita hadir, kita buktikan. Ini loh percakapannya semua. Jadi tidak ada masalah. Tapi kewajiban penyidik memanggil semua orang. Siapapun lapor pasti penyidik memanggil untuk dimintain keterangan. Ini adalah kewajiban mereka untuk memberikan keterangan bahwa apa yang dilaporkan ini tidak sesuai dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Seperti itu. Ini selama 2 Beda. tahun. Jadi yang di BAP dulu tuh saya. Sudah selesai. Kedua, saya sudah selesai, Dr. Oki sudah selesai, baru Doktif. Jadi main tunggu-tungguan, makanya lama. Kalau tadi udah duluan, dari siang udah pulang. Ada yang mau ditanya, ini ada Doktif mungkin yang lebih menjelaskan karena saya nggak paham. Jadi tadi Doktif menyampaikan bagaimana sih Doktif itu mereview sebuah skincare. Ada nggak sih data-data? Jadi Doktif menyampaikan bagaimana mereviewnya, cara mereviewnya, dan data lab yang Doktif sampaikan pun semua bisa dibuktikan dengan lengkap. Itu aja. Tadi para Semuanya ada, semua dokumen-dokumennya semuanya lengkap ya. Jadi yang Doktif sampaikan itu semua berdasarkan data. Itu aja. Kalau kan Dia kalau ditanya dijawab ya, nyampein seputaran ini aja yang lagi viral-viral. Ditanyakan tentang isu-isu tentang produk-produk skincare yang diperiksa-periksa itu, apakah mengetahui tentang produk-produk berbahaya, apakah benar berbahaya. Lalu juga ditanya Nikita Mirzani hubungan dengan saya apa, saya bilang sebagai brand ambassadornya saya. Sudah. ada soal yang Ya kalau selanjutnya saya serahkan kepada penyidik. Yang jelas begini, di dalam setiap proses hukum itu adalah proses pembuktian. Jadi kita juga bisa buktikan adanya sebuah kejadian tersebut tidak seperti apa yang dilaporkan. Jauh sekali dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Tapi biarlah menjadi penilaian penyidik. Yang jelas kewajiban kami sebagai warga negara, sebagai orang yang dilaporkan datang, kita rame-rame datang, kita sampaikan seperti itu. Ini 58 pertanyaan, ini sekitar 28. 28. Doktif juga ada tahu 32. Ini lawyernya juga di belakang. Ini semuanya ini adalah tim dalam persoalan ini. Oke, mungkin dari Niki. Kalau gue sih cuma mau bilang ini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Nah, gitu ya, kurang lebih begitulah ya. Biasa aja, nggak shock lah biasa. Dia shock. Dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Dia Cuma lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal deket banget, seberapa deket itu? Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau deket. Kamu Tapi maunya nge-review. Kamu ngasih laporan gitu? Siapa? Pelapor nggak usah Dia diperas. ngomong nggak diperes? Ngomong nggak dari mulutnya diperes? isi laporan. Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani meres gitu. Jadi Ngomong. gini, Ya, kalau kata Doktif ngomong. supaya tidak simpang siur gitu ya, di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi oke yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah endorse ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tenggang waktu Dia 1 nyari-nyari. tahun dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Setahun minta diperpanjang nanti. Itu ada kok percakapannya. Jadi apa yang menjadi perame selama ini itu
tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan tadi. Jauh. Karena pemerasan itu ada unsurnya, ada ancaman. Bagaimana seseorang datang tidak kenal menelpon seseorang minta tolong supaya ketemu. Habis itu ketemu terus ini, kalau ini nanti setahun ya, habis itu setahun. Kalau mau habis tolong diberitahu ya. Terus bagaimana dong? Ada unsur seperti itu. Itu kejadian yang sebenarnya. Jadi ini ada seseorang, saya nggak tahu nih angin apa yang menyebabkan dia melakukan ini seperti itu. Yang Ya ntar kalau digigit ya gigit lagi. Kan berarti kalau tidak vitamin melakukan penyebab. Ya gigit lah. Ya kan? Katanya digigit kan, ya kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasanya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan cuman karena diduga ada minta bantuan siapa, laporan yang harusnya tidak ada diada-adain. Ya makanya biarin aja proses ini jalan, biar puas yang laporin ya kan. Kan sayang nanti udah keluar nominal laporannya nggak diterima kan sayang. Jadi harus diterima. Ya. Ya, Biarkan aja dulu, biarin aja dulu prosesnya ini Biarin aja berjalan prosesnya. ya Itu kan. aja. Biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya itu. Yang jelas ya, walaupun ada laporan ini, Doktif tidak pernah mundur dari persoalan. Mereview ya, Mereview. mereview Mereview. ya. Tetap. Karena Doktif adalah Itu. sekali lagi, Doktif itu sekarang ya, Doktif itu kan baru di dunia permedsosan ya Teh ya. Rocky ya Dok ya. Kita semua baru mengenal ya, baru masuk ke dunia permedsosan. Di sini Doktif cukup kaget pada saat Doktif berbicara ke media. Itu buzzer-buzzer yang menyerang Doktif dengan kata-kata, oh itu panik. Doktif terlihat panik. Tapi kalau nggak bicara dibilang apa? Takut. Ini bener-bener Doktif tuh baru banget. Tapi apa yang Doktif lakukan itu semuanya by data, ya. Dan Doktif itu sebagai seorang konsumen. Jadi jangan nanti masyarakat yang nggak suka sama Doktif bilang ini Doktif selalu berlindung di balik undang-undang. Loh kan kita kan masyarakat Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak ada yang salah. Tapi yang Doktif lihat selama ini yang menang adalah penggiringan opini, itu yang akan menang. Dan Doktif demi all tidak pernah menggunakan jasa buzzer sekalipun. Ya, jadi Doktif melihat sekarang mereka ini ya diduga menggunakan jasa buzzer yang luar biasa akan menggiring opini publik ke arah yang mereka inginkan. Gitu. Jadi kalau Doktif ya nggak takut, selama Doktif benar kenapa Doktif harus takut? Doktif nggak akan mundur. Gitu, ya. Mungkin nanti ada yang nanya kemarin-kemarin di live-nya Doktif, bagaimana apakah mungkin akan mundur untuk mereview. Nah, mungkin Doktif kasih kesempatan buat lawyer Doktif bicara. Silakan Dok bicara. Terima kasih. Terkait dengan hak mereview ya, itu Udah lama. Ya, lanjut Pak. ya oke. Terkait dengan hak mereview kan itu sudah disampaikan tadi, berulang kali kita sampaikan bahwa itu sudah ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya, pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen itu masyarakat, pemerintah punya hak dalam rangka pengawasan itu, baik dalam publikasinya maupun dalam tindakannya nanti untuk melaporkan kepada yang berwenang seperti itu. Iya, jadi di sini ya Doktif itu ada di masyarakat. Doktif sebagai pembeli, sebagai konsumen, dan tidak ada sedikit pun Doktif ingin menjatuhkan usaha orang lain. Jadi buat yang owner skincare yang produknya sih aman-aman aja, nggak perlu risih, tenang-tenang aja. Tapi buat mereka yang nakal pasti akan risih. Kenapa? Karena keinginan mereka untuk terus menipu masyarakat itu akan terganggu dengan adanya Doktif. Ya, oke? Udah? Tanyain sama yang bikin ghosting. Ya lu tanyain. Ami gimana Ami? Ya tanyain aja. Gua aja nggak tahu. Lu tanyain lah sama yang bikin itu berita. Gua soalnya yang digosipin aja nggak tahu. Ada lagi. Gitu. Tapi nanti waktu akan membuktikan siapa Doktif, hanya itu aja. Ya, nanti kalian semua akan melihat kok dengan berjalannya waktu seperti apa. Apakah Doktif ingin menjatuhkan usaha orang atau Doktif berbicara apa adanya berdasarkan hasil lab. Gitu aja. Ya. Oke, ada. Bang, jadi periksa sebagai saksi dan habis ini kita pulang rame-rame semua. Ya, biar tidak simpang siur beritanya. Mereka diperiksa sebagai saksi dan kita mau pulang. Oke? Bang, tambahan Pak Mair sekarang Lagi tidur. tidur santai dia, tidak ada apa-apa. mungkin terkait sama juga. Semuanya jadi saksi, semua jadi saksi.
Yang jelas begini ya, hukum itu adalah proses pembuktian. Silakan lapor, tapi Anda harus buktikan. Kan gitu ceritanya. Nah, di dalam proses pembuktian kita udah sampaikan semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Doktif akan kembali melaporkannya, bukan doktif doyan ya, enggak. Nah, ini bukan gimana, bukan jadi hobi ya. Ini gara-gara doktif Daripada nih, melabrak, segini. daripada Oh, ngelabrak, iya bener pilih juga. mana? Pilih Tuh, ngelabrak. ayo. silakan Harusnya datang ya. Mbak pulang dari jam 4 ini, tungguin semua. Jadi doktif Kapan, juga Dok? Biar- akan biar minggu depan kumpul insya ini, Allah ya, doktif teman-teman ini. akan melaporkan kembali ya seorang dokter inisialnya nggak perlu ya dengan dugaan pencemaran nama baik. Kita tunggu nanti minggu depan ya. Minggu depan tanggal Jadi berapa? di sini Minggu depan Tanggal berapa dok? insya Allah nanti tunggu aja. Dokter nggak mau loh kalian nunggu sampai jam segini sampai malam itu kasihan guys. Berapa sih kalian dibayar? Astagfirullah. atau Nggak ada embel-embel. Pokoknya profesinya dokter aja gitu. Yang berasa siap-siap aja. Yang melakukan dugaan pencemaran nama baik siap-siap aja. Yang melapor sekarang dok mungkin? Ada aja ya, jangan dipancing-pancing saya. Ya tungguin aja ya. Aduh. Laporkan penyebaran Lapor ya. Kan nanti kan lapor Kasihan tunggu polisi aja juga ya. manusia tahu Iya harus loh, tidur. biar istirahat ya. Mereka minggu ini udah cukup lelah katanya. Ini dokter kok bolak-balik kok lapor. Emang iya kan buktinya semua lengkap. Ya, Doktif bukan main ngelabrak ya. Doktif nggak pakai cara premanisme kampungan, enggak. Doktif melaporkan secara hukum dengan bukti-bukti yang nyata. Data yang semua terpampang dengan jelas. dia Berantem sama